Shalom, selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Anak-anakku masih selalu sehat-sehat ya? Puji nama Tuhan. Anak-anak, jangan lupa selalu jaga kesehatan dan selalu semangat dalam belajar di masa pandemik ini. Anak-anakku, pada hari ini, hari Selasa, tanggal 23 Maret tahun 2021, anak-anak akan belajar SPDP tema 7, subtema 3 dan 4. KD 3.1 mengetahui unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif. KD 3.4 mengetahui teknik potong, lipat, dan sambung. Anak-anakku, sebelum belajar, anak-anak jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Mohon bimbingan Tuhan, mohon penyertaan Tuhan, supaya apa yang dipelajari pada hari ini anak-anak bisa mengerti, memahami, dan anak-anak bisa mempraktekkan. Oke, anak-anakku semua, mari kita mulai belajar. Anak-anak mengenal motif ragam hias pada karya seni rupa. Indonesia sangat kaya dengan keragaman produk kerajinan dengan berbagai macam ragam hias yang terdapat di seluruh penjuru tanah air. Ragam hias Nusantara pada umumnya mempunyai muatan nilai tradisi dengan kekhasan dan keragamannya masing-masing. Di samping berbeda-beda, terdapat pula persamaan-persamaannya, misalnya jenis, bentuk, motif hias, pola susunan, pewarnaan, bahkan nilai simbolisnya. Anak-anakku, berbagai motif ragam hias yang digunakan untuk menghias karya kerajinan antara lain sebagai berikut. 1. Motif realis. Motif realis merupakan motif yang dibuat berdasarkan bentuk-bentuk nyata yang ada di alam sekitar, seperti bentuk tumbuh-tumbuhan, bentuk hewan atau binatang, bentuk batu-batuan, bentuk-bentuk awan, bintang, matahari, dan bentuk pemandangan alam. 2. Yaitu motif geometris. Motif geometris merupakan motif yang mempunyai bentuk teratur dan dapat diukur menggunakan alat ukur. Contohnya bentuk segi 4, segitiga, lingkaran, dan silinder. Motif geometri merupakan motif tertua dalam ragam hias karena sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Motif geometri berkembang dari bentuk titik, garis, atau bahkan bidang yang berulang dari yang sederhana sampai dengan pola yang rumit. Hampir di seluruh wilayah Nusantara ditemukan motif ini. Motif hias geometris antara lain meander, pilin, lereng, banji, kawung, dan tumpal. Anak-anak, yang ketiga yaitu motif dekoratif. Pengertian dekoratif adalah menggambar dengan tujuan mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih indah. Gambar dekoratif berupa gambar hiasan yang perwujudannya tampak rata, kesan ruang, jarak jauh, dekat atau gelap terang tidak terlalu ditonjolkan. Untuk memperoleh objek gambar dekoratif perlu dilakukan deformasi atau penstiliran alami. Bentuk-bentuk objek di alam disederhanakan dan digayakan tanpa meninggalkan bentuk aslinya. Misalnya bunga yang digayakan. Kesan tentang bunga harus masih ada pada motif itu. 4. Motif abstrak. Motif abstrak merupakan motif yang tidak dikenali kembali objek asal yang digambarkan atau memang benar-benar abstrak karena tidak menggambarkan objek-objek yang terdapat di alam sekitar maupun objek khayalan gubahan
objek alam serta tidak menggunakan unsur tulisan yang terbaca. Anak-anak, sekarang anak-anak amati pula hiasan Toraja berikut. Gambar pertama yaitu motif Paksulan Sang Buan. Gambar yang kedua yaitu motif Pangkolong Bungkuk. Yang ketiga yaitu motif Pangkolok Songkang. Motif yang keempat yaitu Pak Tongkong Patung. Anak-anak, hiasan akan menambah keindahan suatu benda. Sekarang anak-anak, langkah-langkah membuat telepon kaleng, yaitu 1. Alat dan bahan, yaitu di dalam gambar ini alat dan bahan yaitu palu, tali, dan kaleng bekas. 2. Anak-anak mintalah bantuan orang dewasa untuk melubangi kaleng. 3. Masukkan tali ke dalam lubang, buat simpul ujung tali. 4. Telepon kaleng siap digunakan. Anak-anak, penampilan telepon kaleng akan semakin menarik jika diberi hiasan. Salah satu motif hiasan adalah pola hiasan dari Toraja. Anak-anak, sekarang kita akan belajar KD 3.4, mengetahui teknik potong, lipat, dan sambung. Teknik potong adalah teknik dengan cara memotong atau memisahkan bahan menjadi 2 bagian atau lebih dalam membentuk benda kerajinan. Teknik sambung adalah teknik dengan cara menyatukan atau menggabungkan bahan dari 2 bagian atau lebih menjadi 1 dalam membentuk benda kerajinan. Teknik lipat adalah teknik dengan cara melipat bahan dalam proses membuat kerajinan. Anak-anak, proses membuat mobil. Peralatan yang dibutuhkan yaitu pisau, gunting, selotip, lem, kardus bekas atau bekas kotak sepatu atau yang seukuran, 1 lembar kertas putih polos, penggaris, spidol, dan lem. Nah, sekarang anak-anak amatilah langkah-langkah pembuatan mobil kardus. 1. Siapkan peralatan. 2. Selotip dengan rapat bagian kardus yang terpotong dengan rapat. 3. Buat pola pintu mobil pada bagian samping kanan dan kiri kardus. 4. Potong garis pintu seperti pada gambar. 5. Buat pola kaca depan pada bagian atas kardus. Buat garis sekitar 1 cm dari setiap sisi sehingga membentuk persegi panjang. Potong pada 3 bagian sisi, lalu lipat potongan ke atas sehingga membentuk kaca. Langkah yang keenam yaitu potong kertas putih seukuran persegi panjang pada kaca depan, lalu tempel bagian kaca depan. Langkah yang ketujuh yaitu kelebihan kardus pada bagian belakang dilipat ke dalam sehingga membentuk seperti sandaran kursi mobil. Nah, sekarang kita akan belajar menghias mobil. Alat dan bahan: pisau, gunting, selotip, lem, piring kertas 4 buah, penggaris, spidol, stik es krim, lem, cat air, kuas, dan tutup botol. Anak-anak dapat memanfaatkan barang bekas di sekelilingmu. Sekarang kita ikuti langkah-langkah berikut untuk mewarnai, menghias mobil. 1.
Warnai mobil dengan warna kesukaanmu, beri lampu dan hiasan depan. 2. Beri lampu dengan menempelkan tutup botol. 3. Hias dengan menempelkan stik es krim. 4. Tambahkan roda. Gunting piring kertas dengan ukuran yang sesuai. Tempelkan pada sisi kiri dan kanan seperti pada gambar. 5. Tambahkan hiasan. Kamu dapat menggunakan kertas putih yang telah diwarnai. 6. Mobil siap dipasarkan. Selain berkreasi membuat mobil, kamu juga bisa berkreasi membuat alat transportasi lain. Gunakan barang-barang yang ada di sekitarmu, berkaryalah dengan sungguh-sungguh. Anak-anak, silahkan mencoba. Nah, sekarang tugas anak-anak yaitu membuat mobil kardus dan hiaslah sesuai keinginanmu. Tugas difoto dan dikirim ke WA guru kelas masing-masing. Anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran SPDP hari ini. Bertemu lagi dengan pelajaran berikutnya. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.